Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang disunahkan untuk dibaca oleh umat Islam. Sehingga membaca Al-Quran berbeda dengan membaca Quran dan membaca bacaan-bacaan yang lainnya. Ketika membaca Quran dan bacaan-bacaan yang lainnya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi dengan hanya membacanya saja, membaca Al-Quran merupakan suatu amalan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini, membaca Al-Quran dan membaca Quran atau bacaan-bacaan yang lain, tentu ada adab-adab, ada etika yang harus kita persiapkan ketika membaca Al-Quranul Karim. Menurut Imam Ibnu Katsir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak membaca Al-Quranul Karim, atau kita harus memperhatikan adab-adab etika dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, kata beliau, yang pertama, kita disunahkan untuk mengambil air wudhu. Bahkan ada yang mengatakan wajib kita memiliki air wudhu ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan alasan tidak diperbolehkan seseorang yang tidak dalam kondisi suci untuk menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi jelas yang pertama, kita diharuskan untuk mengambil air wudhu. Yang kedua, dianjurkan pakaian yang kita pakai, tempat yang dipakai untuk duduk membaca Al-Quran harus bersih, harus rapi, harus suci. Dan apalagi ketika kita memakai wangi-wangian dalam pakaian yang kita pakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dianjurkan kita bersiwak, yaitu menyikat gigi kita dengan kayu siwak, atau kalaupun tidak ada, maka dianjurkan kita menggosok gigi dengan pasta gigi, supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel yang akan mengganggu ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat, disunahkan kita menghadap ke arah kiblat, karena kiblat adalah sebagaimana dilakukan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim karena sebagai ibadah kepada Allah, maka disunatkan kita membaca Al-Quran untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu arah yang dimuliakan oleh umat Islam seluruh dunia. Yang kelima, disunahkan kita dan dianjurkan ketika akan membaca Al-Quran, membaca ta'awudz terlebih dahulu, atau isti'adah, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz, maka memohonlah perlindungan kepada zat Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang selanjutnya, kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran, pikiran dan hati kita harus fokus. Kita harus berusaha konsentrasi
fokus terhadap bacaan-bacaan ayat-ayat yang sedang kita baca. Sehingga sebelum kita membaca Al-Quran, baiknya kita membersihkan dulu, merapihkan dulu tempat sekeliling kita, supaya tidak ada hal-hal yang mengganggu ketika kita sedang membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, ketika kita sedang membaca Al-Quran, misalnya ketika kita membaca Al-Quran, kita menguap, maka diusahakan jangan dulu membaca Al-Quran, tapi hentikan dulu membaca Al-Quran, lanjutkan dulu kita menguap dengan menutup mulut dengan tangan kiri, dan kita berhenti dulu membaca Al-Quran. Setelah selesai menguapnya atau batuk atau bersin, baru kita lanjutkan kembali untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian ada seseorang yang mengajak bicara, maka ketika setelah bicara, kita jangan langsung membaca Al-Quranul Karim, tetapi kita mulai lagi dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada istri kita, suami kita, anak kita, atau siapapun yang mengajak bicara. Kemudian kita menjawabnya, maka setelah komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita, maka dianjurkan sebelum melanjutkan bacaan Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz kembali, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kembali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang rahmat Allah, berbicara tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, maka dalam hati kita memohon kepada Allah, kita memohon agar kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi rahmat, dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian pas ayat yang kita baca menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga, atau mendapatkan rahmat Allah, atau mendapatkan surganya Allah, atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagai balasan bagi orang yang beriman, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, mohon dimasukkan ke dalam golongan orang-orang tersebut. Sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran dan ayat yang dibacanya bertepatan dengan atau menceritakan dengan orang-orang yang dikutuk oleh Allah, orang-orang yang diazab, orang-orang yang diberi siksaan Allah, maka ketika membacanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setelah selesai kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca tasbih atau shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara adab atau etika kita ketika kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.